Makanya sekali lagi, jangan jauh dari ulama, apalagi para habaib. Jangan jauh dari para habaib. Ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib. Pendusta itu orang, saudara-saudara. Banyak saya perhatikan orang-orang sekarang ngaku NU, saya NU. NU benci habaib, bukan NU itu, saudara-saudara. Betul. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul. Jadi sekali lagi, kalau ada orang ngaku NU, ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib, palsu, bohong, pendusta, pembohong, gitu saudara-saudara. Dengarkan sedikit nasihat yang saya sampaikan. Ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, beliau meninggal di Abwa. Al-Abwa al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau bersyair. Ketika itu Rasulullah berumur 6 tahun. Apa syair ibunda Nabi Muhammad? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna ana mayyitatun fa dzikri bak. Apa kata ibunda Nabi Muhammad? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa, segala yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun ila wajha, segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan tiada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati, kata ibunda Nabi Muhammad. Wa kullu jadidin bal, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Baju baru yang kau pakai tidak akan baru selama-lamanya, saudara-saudara. Rumah baru yang engkau bangun tidak akan baru selama-lamanya. Kendaraan yang baru engkau beli tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada masanya, waktunya dia menguning, kemudian dia gugur dari tangkainya. Semua yang baru pasti akan usang. Kullu kibarin yafna, semua orang tua mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bak, akan tetapi walaupun aku mati, walaupun aku jadi mayat, mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad pasti akan mengingat ibunda Nabi Muhammad, karena beliau adalah manfaat yang sangat besar, kebaikan yang paling besar yang ditinggalkan oleh ibu beliau. Makanya saya heran kalau ada golongan-golongan Wahabi yang mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi dalam neraka. Ini orang-orang yang tidak punya akhlak dan adab kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya jelaskan sedikit hadis tersebut. Hadis yang dimana su'ilah Rasul SAW, ketika Rasul ditanya, aina abuka, di mana ayahmu? Rasulullah menjawab, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Di sini banyak santri pernah dengar itu hadis? Jawab, pernah dengar? Itu hadis riwayat Hammad ibn Salamah. Ada satu hadis lagi riwayat Ma'mar. Nah, perbedaannya, kalau hadis riwayat Hammad ibn Salamah ada sebutan inna abi, sesungguhnya ayahku. Kalau hadis riwayat Ma'mar, inna abaka finnar, selesai, sesungguhnya ayahmu dalam neraka. Tidak ada Rasulullah menyebut ayahku. Nah, ini kedua hadis yang berlawanan harus ditarjih dalam ilmu tarjih wa ta'dil. Harus yakni dicari tahu mana yang paling kuat, mana yang paling rajih dari kedua hadis tersebut. Ternyata setelah kami tarjih,
yang lebih kuat adalah riwayat Ma'mar yang tidak mengatakan sesungguhnya ayahku di neraka. Kenapa? Karena yakni Hammad ibn Salamah sa'ahifduh. Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk, saudara-saudara, sehingga kalau ditarjih hadis riwayat Hammad dan hadis kuat hadis riwayat Ma'mar. Saudara-saudara, jangankan ayah atau ibu Nabi Muhammad, dalam riwayat Malik ibn Sinan ketika perang Uhud, betis Rasulullah terkena anak panah. Ketika betis Rasulullah terkena anak panah mengeluarkan darah, Malik ibn Sinan spontan mengecup, dia kecup, dia cium betis Rasulullah, kemudian dia isap darah Nabi, dia telan. Kata Rasulullah, muntahkan. Tidak, akan aku telan darahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jasadmu haram disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair ketika Rasulullah habis hijamah, bekam kepala, darah bekas bekam beliau berikan kepada Abdullah bin Zubair, dan beliau berkata, wahai Abdullah ibn Zubair, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Dibawa sama Abdullah bin Zubair darahnya Rasulullah, dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Rasulullah. Setelah dia minum, dia datang, ya Rasulullah, sudah aku buang. Di mana? Di perut ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat? Nggak ada yang lihat dalam perut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya api neraka haram menyentuh jasadmu wahai Abdullah bin Zubair. Saudara-saudara, Malik ibn Sinan, Abdullah ibn Zubair, haram jasad Muhammad bercampur tubuhnya dengan darah Nabi, maka bagaimana bapak ibu Nabi bisa masuk neraka? Sedangkan Nabi Muhammad adalah darah daging dari ayahnya dan ibunya, saudara-saudara. Nah, itu ibunda Nabi Muhammad bersyair, yakni walaupun ibunda beliau wafat, akan tetapi beliau akan hidup selama-lamanya, dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para ulama, begitupun orang-orang soleh, begitupun para aulia. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat, Imam Ghazali hidup di dalam Kutubul Ghazalinya, beliau hidup di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya, beliau hidup dalam kitab Minhajul Abidinnya, beliau hidup dalam kitab Mi'arul Ilmnya, beliau hidup dalam kitab Al-Wajiznya, beliau hidup dalam kitab Al-Wasitnya yang kita hauli sekarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, tapi demi Allah tidak ada dalam 1 jam makhluk manusia di muka bumi ini yang tidak pernah menyebut nama beliau dalam 1 jam. Walaupun padahal beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, beliau wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat, beliau hidup di dalam tafsir Al-Jailaninya, beliau hidup dalam kitab Al-Gunyahnya, beliau hidup dalam kitab Fathur Rabbaninya, beliau hidup dalam kitab Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam kitab Sirrul Asrarnya, beliau hidup dalam kitab Ar-Rasailnya, beliau hidup dalam kitab Ad-Diwannya, beliau hidup di dalam kitab beliau hidup dalam kitab As-Salawat wal Auratnya, beliau hidup dalam kitab Usul As-Saba'nya, beliau hidup di dalam kitab beliau yakni Ar-Rasail, kemudian beliau hidup dalam kitab Ad-Diwannya, kemudian beliau hidup dalam kitab Jala'nya, kemudian beliau hidup dalam kitab Muhkamnya. Walaupun beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan nasihat, meninggalkan ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas yang akan selalu dikenang selama-lamanya. Beda dengan orang-orang bodoh, beda dengan orang durhaka yang mereka bagaikan debu yang sekali lewat rame, orang hanya tahu sekilas, habis itu sudah habis, selesai masanya. Akan tetapi beliau-beliau, para ulama, para aulia, a'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Walaupun jasad mereka tiada, walaupun badan mereka hancur, akan tetapi mereka akan hidup di dalam hati-hati para pecintanya. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para aulia, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para ustadz. Beliau-beliau para pewaris Nabi Muhammad, beliau-beliau para penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau-beliau para penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kadar kedekatan engkau dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat,
itu menurut kadar kedekatanmu di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad, itu para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Jikalau di dunia engkau dekat dengan beliau-beliau, dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan beliau-beliau. Akan tetapi jikalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah engkau kepada orang-orang saleh, ikuti beliau-beliau. Fasa' fima sa'u washrab ma'al gaum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti beliau-beliau, minum dari cawan-cawan beliau, ikuti beliau-beliau, jadikan beliau sebagai teladanmu. Ikuti mereka shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kita ikuti jejak hidup beliau. Kita tidak bisa sepenuhnya mengikuti beliau, tidak akan pernah bisa, saudara-saudara. Bisa engkau mengikuti yakni tajul aimmatil arifin, syaikhus syuyuhus syariah, qudwatul muhaqqiqin, al-imam faqihul muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Al-imam faqihul muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuknya As-Segaf, kakeknya As-Segaf Al-Idrus Al-Habsyi Al-Attas bin Syahab. Beliau lam yanam 33 sanatan la lailan wala naharan, 33 tahun beliau tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa engkau selama 33 tahun tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana mungkin aku bisa tidur melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa engkau mengikuti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib. Umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta, tetapi umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran. Umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Umur 11 tahun beliau hafal seluruh kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Bisa engkau mengikuti Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kita baca Yasin kalau ada butuhnya doang, baru baca Yasin paling banyak 40 kali. Habis itu udah, nanti 2 tahun 3 tahun lagi baru gak ada hajat, baru baca Yasin. Bisa engkau mengikuti Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, di usia 6 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau buka puasa. Makanya saya nggak heran kalau ada orang-orang sekarang, ustadz-ustadz sekarang, kiai-kiai sekarang yang puasa muti lah, puasa inilah, puasa itu. Saya nggak heran. Habib Abdullah umur 6 tahun kok puasa selama 2 tahun berturut-turut. Buka puasanya 1 tahun cuma 1 butir kurma. Di umur 10 tahun naik puasanya selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Kakek kami Habib Umar bin Zain bin Smith selama 17 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di suatu benda apapun, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya apa yang dilakukan oleh beliau-beliau, para aulia, para ulama, para orang soleh, tetapi kita ikuti sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau kita mengikuti beliau-beliau, maka apa kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi? Maka Allah akan memberikan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada beliau-beliau. Kalau beliau-beliau Allah kasih rahmat, kita pun Allah kasih rahmat. Beliau-beliau Allah kasih petunjuk, kita pun akan Allah kasih petunjuk. Makanya sekali lagi, jangan jauh dari ulama, apalagi para habaib. Jangan jauh dari para habaib. Ada orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib. Pendusta itu orang, saudara-saudara. Banyak saya perhatikan kalau orang sekarang ngaku NU, saya NU. NU benci habaib, bukan NU itu, saudara-saudara. Betul. NU dan habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul. Jadi sekali lagi, kalau ada orang ngaku NU, ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah, mazhab syafi'i, akidah asy'ari, maturidi, tapi benci kepada habaib, palsu, bohong, pendusta, pembohong, gitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Rasulullah sudah bilang, hum itrati khuliqu min tinati fawailul. Ingat kata Rasulullah, fawailul, fawailul lil mukadzibina bifadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah
bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mata wa huwa bughdi ala ali Muhammad, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Kila in shoma wa shalla, qala in shoma wa shalla. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, in shoma wa shalla, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Jangan jauh dari para habaib. Rasulullah bilang, an-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk bumi, penduduk langit. Bintang-bintang adalah keamanan bagi para penduduk langit. Sedangkan keluargaku, anak cucuku, mereka adalah pengaman, keamanan bagi para penduduk bumi. Cintai beliau-beliau, saudara-saudara, para habaib, para kiai, para ulama, orang-orang soleh. Rasulullah bilang, kun aliman, jadilah engkau semua orang alim, jadilah engkau orang yang berilmu. Habib, saya nggak bisa jadi ulama. Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah santri, jadilah penuntut ilmu, masuk pondok-pondok pesantren, masuk madrasah-madrasah diniyah. Habib, saya nggak bisa jadi santri, saya nggak bisa jadi penuntut ilmu, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, duduk di majelis-majelis seperti ini, dengarkan ilmu para ulama, nasihat para ulama, hikmah-hikmah para ulama, para ustadz, para kiai. Habib, saya nggak punya waktu, nggak bisa juga. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta, pecinta para ulama, pecinta orang-orang soleh, pecinta para habaib, pecinta para kiai, pecinta para ustadz, pecinta orang-orang yang berilmu, pecinta ilmu. Itu pilihan terakhir, saudara-saudara. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta ulama bukan, pecinta ilmu bukan, bangsat iya, goblok iya, bodoh iya, biadab iya, ahli maksiat iya, malah jadi pembenci ulama, pembenci ustadz, pembenci kiai, pembenci habaib, pembenci ilmu. Ini adalah al-anun nas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab. Al-khinzir wal kalab asyrafu minhu wa akramu minhu wa abyadu minhu. Anjing, babi lebih mulia daripada dia, lebih utama daripada dia, dan lebih putih daripada dia. Al-khinzir wal kalab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing, babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Sedangkan orang yang membenci ulama, membenci para kiai, membenci para habaib, awwaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kalau anjing, kalau babi, awalnya tanah, kembali kepada tanah. Apakah nanti Allah tanya, anjing, babi, sudahkah kamu menuntut ilmu? Allah tanya gitu nggak? Anjing, babi, kenapa kamu benci ulama? Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu melacur? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu mabuk? Allah tidak tanya begitu kepada anjing. Allah tidak tanya begitu kepada para babi. Akan tetapi kepada orang yang membenci ulama, mereka akan diberi pertanyaan satu persatu, dihisab. Mereka akan Allah bangkitkan, kemudian di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, sehingga Allah azab, Allah masukkan ke dalam nerakanya. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Khususnya di sini banyak para santri-santri, khususnya santri-santri salafi. Kenapa saya membahas santri-santri salaf? Karena saya dulu adalah santri salaf. Saya mondok selama 18 tahun, saudara-saudara. Nah, kalian para santri-santri salafi, kalian para santri-santri salaf, kalian adalah benteng daripada ahlus sunnah wal jamaah. Santri-santri salaf, benteng ahlus sunnah wal jamaah, benteng aswajah, benteng syafi'i, benteng akidah asy'ari maturidi. Santri-santri salaf, benteng NKRI, benteng merah putih. Para santri-santri salaf adalah benteng bangsa, benteng negara, benteng bagi rakyat Indonesia. Maka hendaklah kalian para santri-santri salaf menjadi santri-santri yang bermental baja. Kalau ada orang ngaku santri salaf tapi mentalnya mental tempe, atau mentalnya mental kerupuk, tahu mental kerupuk, kena air melempem dia, itu santri salaf bohong, santri salaf dusta. Itu tidak pantas jadi santri salaf. Namanya santri salaf mentalnya harus mental baja, betul? Mentalnya harus mental baja.
jadi santri itu harus berani, jangan penakut, jangan cemen. Lihat dulu saudara-saudara, dulu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada presiden, belum ada kantor-kantor gubernur, istana, belum ada Indonesia, belum ada merah putih. Yang ada pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, surau-surau, musola-musola, para ustadz, para kiai, para santri-santri salaf. Waktu itu belum ada presiden, tentara, polisi, belum ada. Yang ada para santri-santri, santri-santri zaman dulu. Siang mereka pegang pulpen, siang mereka ngafalin alfiyah, mereka apa, malam mereka pegang alfiyah, mereka pegang subah, mereka hifdzul mutun, mereka murojaah, mereka mutolaah. Malam mereka pegang pulpen, santri-santri zaman dulu. Malam pegang pulpen, malam berlinangan air mata. Siang mereka pegang pedang, berlinangan darah untuk memerdekakan bangsa dan negara Indonesia. Saudara, oleh karenanya bangsa negara Indonesia memiliki utang yang besar kepada para santri. Betul? Makanya saya sampaikan, kalian para pejabat, kalian para pemerintah, jangan pernah macam-macam dengan kami para santri, khususnya para santri-santri salafi. Jangan kalian ajarkan kepada kami tentang nasionalisme, jangan kalian ajarkan kepada kami tentang cinta tanah air. Karena kami dari baru lahir, dari kami mondok di pondok-pondok pesantren, guru-guru kami, para ustadz kami, para kiai kami, para habaib kami telah menanamkan dalam hati kami hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Sehingga kami para santri-santri salaf, andaikan ada negara-negara asing atau para pengkhianat bangsa atau para perusak-perusak negara yang ingin mengobok-obok Indonesia, yang ingin merusak Indonesia, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, demi Allah, kami para santri-santri salaf yang tidak pernah lepas dari sarung, kami akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua santri-santri salaf yang ada di sini, siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap mati di merah putih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.